أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا واعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga yang zuriat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah tetapkan dan terus tambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasidah Aqidatul Awam baris yang ketiga. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian semoga salawat Allah dan salam dari Allah selama-lamanya atas Nabi Muhammad SAW yang Allah jadikanlah Nabi itu beliau sepaling baik orang yang mengesahkan Allah, beriman dan yakin kepada Allah. Baris yang keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Demikian semoga salawat dan salam dari Allah kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dan kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang benar yang tiada bid'ah. Mudahan Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga jalan yang benar, bukan jalan yang sesat, yang bid'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan wa inna hazi ummah satapriku ala salasi wa sab'ina sintani wa sib'una finnar wa wahidun fil jannah wa hiya jama'atun. Perhatianlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu sebelum kalian daripada ahli kitab, mereka itu terpecahlah atas 72 golongan aliran. Dan sesungguhnya ini umat akan terpecahlah 73 golongan. Dua ialah 72 masuk neraka dan 1 masuk surga. Yang masuk surga itu huwal jamaah, yaitu jamaah. Ada riwayat lain bentuk kalimat hadisnya, satapriqu ummati ba'di salasan wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Faqila wa ma tilka wahidah ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam allati ana 'alaiha wa ashabi.
selagi akan terpecahlah umatku 73 golongan dan seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Lalu sahabat bertanya, apa itu yang satu ya Rasulullah yang selamat? Lalu sabda Nabi, allati ana alaiha wa ashabi, yaitu yang adalah aku atasnya dan sahabat-sahabatku. Jadi yang selamat itu dari umat Rasulullah adalah disebut ahlus sunnah wal jamaah. Man ana, orang yang mengikuti aku, nah disebut ahlus sunnah, yang mengikuti Rasulullah. Wal jamaah, dan orang yang mengikuti sahabat-sahabatku. Nah, mengikuti sahabat-sahabatku ini disebut jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian sahabat-sahabat Nabi ini diteruskan oleh imam-imam. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini fikihnya antara 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, Imam Malik bin Anas disebut Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambali. Itu urusan fikih, ya kan? Urusan syariat zahirnya. Kita di Indonesia ini adalah bermazhab Imam Syafi'i. Malaysia, Brunei, India, sebagian Mesir, ya kata Imam Syafi'i itu. Benar aja yang keempatnya ini, ikhtilafu ummati rahmatun, berbeda-beda umatku itu menjadi rahmat, tapi masih di dalam, ya kan, masih di dalam ada dalilnya, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Masalah tauhid, masalah keimanan dan i'tikad ini antara dua, Imam Abu Musa Asy'ari, Imam Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kita di Indonesia ini Imam Abu Musa Asy'ari. Masalah tasawuf, akhlak, ya kan, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali. Jadi kalau membahas 73 ini panjang mana kisahnya, ya kan? 73, 72 nang sesat dibahas panjang mana kisahnya nih. Pelajari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya Syafi'i, tauhidnya Imam Abul Hasan Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Baghdadi atau Imam Ghazali. Bila beda pada itu lain Ahlus Sunnah wal Jamaah tak? Ya kan? Nabinya belum meninggal dunia, beliau sudah menghabarkan apa yang akan terjadi pada umat Sidin. Itu ngarannya mukjizat Nabi, dan itu benar, pecah umat Sidin. Ya, insya Allah kita ini insya Allah ada berpegang, ada ya kah? Kita ini berpegang, jangan keluar lagi. Kita nang Ahli Sunnah Jamaah ini nah.
Ada riwayat lain, siapa ya Rasulullah yang selamat itu? Wal jamaah atau sawadul a'zam. Artinya mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam. Jadi kita nih masuk agama Islam. Kada cukup masuk Islam aja, karena di dalam agama Islam itu akan pecah kelompok-kelompok. Nah, nang mana nang kita pilih kelompok-kelompok aliran-aliran Islam ini nang mana? Ya kan? Kalau hadis yang pertama tadi, orang nama ikut aku dan sahabatku, ya kan, disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ada riwayat lain, ini karena mengaku aja, karena ahlus sunnah aja bahasa berataan, mengikut Nabi, mengikut sahabat. Lalu ada riwayat lain, wahia al jamaah atau sawadul a'zam, mayoritas umat Islam. Ya kan, ini umat Islam dunia nih. Berapa miliar umat Islam? Islam ini agama yang terbesar di dunia, yang kedua, ya kan? Sekarang nih, nah Islam nih, mana kelompok yang paling besarnya? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Mulai zaman bahari, mulai zaman Nabi diteruskan sahabat sampai kita sekarang, itu umat yang paling terbesar, mayoritas kelompoknya itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Berapa persen ahlus sunnah wal jamaah ini di dunia? 77%. Ya kan? Sabda Nabi, majtama'a ummati ala dhalalah, umatku tidak akan mufakat atas kesesatan. Jadi ahlus-sunnah wal jamaah ini 77% ahlus-sunnah wal jamaah nang bermazhab nih. Ya kan, fikihnya bermazhab 4, di antara nang 4 tauhidnya Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, tasawufnya Imam Ghazali, Imam Junaid Baghdadi. Itu mayoritas Islam. Kemudian 20% Syiah, termasuk besar juga Syiah ini. Syiah ini sekarang di Iran. Ya kan, Iran tuh Syiah tak? Masuk besar juga. Nah, kemudian sisanya yang lain-lain tuh macam-macam lagi, tak macam-macam. Cuma nang termasuk besar ini nang Syiah nih, ya kan, di Iran. Di antara keyakinan Syiah, yang pertama, Syiah itu mereka berkeyakinan rukun iman mereka itu adalah wajib beriman dengan imam 12. Itu Syiah tak? Kita kan ada gitu. Syiah ini pecah juga, cuman di antaranya nih, ya kan. Syiah ini pecah juga, banyak gua alirannya. Imam 12. Jadi kata mereka Syiah, setelah wafat Nabi, maka itu adalah Sayyidina Ali yang menggantikan. Setelah Sayyidina Ali diganti Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan diganti Sayyidina Husain, Sayyidina Husain diganti Ali Zainal Abidin, diganti Muhammad Baqir, diganti Ja'far Shadiq, diganti Musa Khazim, diganti Ali Ar-Ridha, ya kan, sampai 11. Kemudian yang ke-12 ini mereka berpendapat Imam Mahdi, ya. Dan ini sudah ada, Imam Mahdi ini sudah hidup kata mereka, bersimpan di dalam goa, ya kan, di Irak situ, di Sardab ngarannya.
Jadi mereka di mulut goa itu menyalakan lilin, meletakkan bunga-bunga sambil memanggil-manggil imam yang ke-12 ini supaya keluar. Mereka pernah dapat itu Mahdi kan tak? Kata mereka, itu rukun iman mereka. Yang kedua, mereka Syiah itu melaknat dan mengapirkan sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidah Aisyah, itu mereka mengkafirkan, melaknat. Kalau kita disebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Sayyidina Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Mereka laknatullah alaih, semoga Allah melaknat kepada Abu Bakar, Umar. Bahkan mereka Syiah mengapirkan banyak daripada sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga, pendapat Syiah, Al-Quran kita nang ada tah, itu kata mereka itu adalah kada asli, itu buatan Sayyidina Utsman. Adapun Al-Quran nang asli itu sudah dibakar, dihilangkan, dirobah, ya kan? Jadi ada itu adalah Al-Quran buatan Sayyidina Utsman, ya kan? Mushaf Sayyidina Utsman. Kalau kita kada tak, Al-Quran kita nang sekarang itulah Al-Quran nang ada pada Nabi Muhammad dahulu dan sahabat. Kada berubah. Yang keempat, di antara keyakinan Syiah, mereka itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak boleh. Bahkan itu mereka berkeyakinan itu sebagai akidah mereka. Bila kada mau nikah mut'ah bukan Syiah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Aku terima menikahinya 100.000 sampai besok, ya kan? Itu kada ada kita Ahlussunnah Jamaah kada boleh, haram hukumnya Syiah itu. Anu mut'ah tadi, nikah mut'ah itu kada ada, ditiadakan itu kada. Memang ada dulu, pernah ada zaman ya kan, dahulu hukumnya itu baik dirubah, sudah dihapus hukum nikah mut'ah itu. Nikah kontrak ngarannya. Ya kan, asal bayar 100.000 nukar, ya kan, sehari semalaman aja, karena esok nikah, batal nikahnya sudah, cerai sudah. Yang kelima, Syiah itu ada ngarannya taqiyah. Jadi taqiyah ini memang kada kawa kita berdebat lon Syiah ini kada kawa. Mereka ini jaka bahasa itu bonglon. Mereka Syiah, tapi bila ini banyak di golongan ini Ahlussunnah Jamaah, mereka mengaku Ahlussunnah Jamaah. Tapi karena ada di kelompok itu banyak, kelompok itu banyak Syiah, mereka mengaku Syiah. Ya kan, apa ngarannya? Banyak ya kan, di Indonesia ini ada Syiahnya. Di antaranya tanda Syiah tadi, yaitu tadi mereka mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, mengutamakan Sayyidina Ali. Adapun kita Ahlussunnah Jamaah, seluruh sahabat Nabi itu ashabi kan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, kalian akan mendapat petunjuk. Jadi kita seluruh sahabat, kita mencintai, mengikuti kepada Sayyidina Ali bang, dan keluarga Nabi, kepada keluarga Sayyidina Ali, ahli bait Nabi, mencintai juga. Nah, ada mereka Syiah ini hanya mencintai Sayyidina Ali, mencintai ahli bait Nabi, mencaci maki dengan sahabat. Ya kan, itu Syiah. Di antaranya lagi yang sesat adalah Mu'tazilah namanya. Di antara keyakinan Mu'tazilah, wajib
bagi Allah itu memelihara dan memberi rezeki kepada hambanya. Wajib, ada wajib bagi Allah. Allah mencipta makhluknya, ya kan? Allah memberi rezeki kepada yang siapa dikehendakinya atau menegah, siapa yang diluaskannya atau disempitkannya. Di antara lagi yang kedua, di antara pahaman Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Ya kan, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu kalam Allah. Jadi Al-Quran ini terbagi dua. Ada kalam nang dizat Allah, kalam nafsi ngarannya. Ada kalam labzi. Nang kita nang batulis bahuruf bersuara itu kalam labzi ngarannya. Ada kalam Allah, Al-Quran nang di zat Allah, kalam nafsi ngarannya. Jadi kalam nang di zat Allah, yaitu Al-Quran nang di zat Allah, ya kan? Kalam nafsi itu kada huruf, kada buah suara, kada ada bahasanya itu, kada tahu kecuali hanya Allah. Itu nyata aja qadim. Nah, Al-Quran nang ini pang nang ada tulis, kalau nang tulis kertasnya nyata aja makhluk kertas, tulisannya kertas, ya kan? Bahasa Arabnya makhluk juga. Tapi kada boleh kita sunnahnya menjamaah mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya kan? Kada boleh. Kenapa? Karena nang Al-Quran nang ada tulisannya tuh, ada huruf, ada bahasanya tuh, itu menunjukkan kalam nang Allah nang di zat Allah. Jadi Al-Quran itu qadim, ya kan? Kada kurang adab bila memadahkan Al-Quran itu makhluk. Yang ketiga, di antara pahaman Mu'tazilah bahwa mereka beriktikad zat Allah kada boleh dilihat di dunia atau di surga, ya kan? Kalau kita Ahlussunnah Jamaah, di dunia memang kada bisa dilihat zat Allah, tapi di surga nanti orang beriman boleh melihat zat Allah. Dan di dunia ada yang sudah pernah melihat zat Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di antaranya lagi ada mujassimah yang sesat nih. Mujassimah ini beriktikad bahwa Allah itu berjisim, Allah berupa, berbentuk, Allah berwajah. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalalil ikram, dan kekal wajah Tuhan engkau. Ya, kalau dipadahkannya Tuhan berwajah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, dipadahkan mereka Allah, mereka Tuhan batangan. Buktinya ada ayat tangan Allah. Allah di atas aras, dalilnya dalam Al-Quran apa? Summa stawa alal arash, kemudian Allah istawa atas aras, ya kan? Nah, mereka ini ahli mujassimah ini mengarti Al-Quran dengan kada batakwil. Ayat-ayat itu menunjukkan penyerupaan Allah dengan makhluk, diarti seadanya. Allah berwajah, bemuha tuh bang, Allah ada mata, dua hidung, karena kayak kita bang, bibir, batangan, bakaki. Itu mujassimah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah mukhalafah lil hawadis, Allah kada sama dengan makhluknya. Zat Allah kada sama dengan zat makhluk. Sifat Allah kada sama dengan sifat makhluk. Ya kah, nama Allah kada sama lawan nama makhluk. Perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. Mukhalafah lil hawadis. Tidak tahu Allah
zat, sifat, nama dan perbuatannya pada hakikat kecuali hanya dirinya jua, ya kan? Bagaimana ayat tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Tuhan engkau. Itu oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah, wajah itu ditakwil, dan kekal zat. Jadi wajah itu dimaknai dengan zat, diri Allah, zat Allah, dan kekal zat Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya tangan itu lazimnya tangan, yaitu iradat dan kudrat, ya kan? Jadi kekuasaan dan kehendak Allah di atas kekuasaan dan kehendak hamba. Itu takwil. Jadi kada bertangan Tuhan, itu takwil ngarannya. Adakah takwil ini adakah Sayyidina Abbas bisi anak halus dengarani Abdullah bin Abbas kecil, lalu dibawa oleh Abbas, ya Rasulullah, ini anak ulun doakan. Lalu didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, alimkanlah Abdullah bin Abbas ini dengan agama. Allahumma faqihu fiddin, alimkan dengan agama, wa alimhu ta'wil, dan ajari dia ta'wil. Berarti ada ta'wil itu, ya kan? Tafsir itu, Al-Quran itu ditafsirkan, ditakwilkan. Bila ada menyerupakan ayat atau hadis Nabi menyerupakan Allah dengan makhluk, maka itu ditakwil kepada arti yang lain. Hadis Nabi, apabila sepertiga akhir malam turunlah Allah ke langit dunia, ya kan? Itu kalau mujassimah dipahami dasar Tuhan turun ke langit dunia. Kalau kita maksudnya Allah menurunkan rahmatnya ke langit dunia, atau Allah menurunkan ada malaikat khusus ke langit dunia yang berseru, adakah yang meminta ampun maka aku ampunkan, mau menyampaikan pesan Tuhan, bukan Tuhannya. Mujassimah ini diambil oleh Wahabi. Wahabi itu mujassimah tak? Wahabi tak? Pahaman mujassimah diambil oleh Wahabi. Ada lagi diantaranya Kharijiyah atau Khawarij. Di antara pahaman Khawarij yang menciptakan kebaikan Allah, iman, ketaatan itu Allah yang menciptakan. Yang menciptakan kejahatan itu hamba. Kafir itu Allah yang menciptakan, ya kan, si hamba yang menciptakan kekafiran, kemaksiatan si hamba. Iblis, syaitan itu yang menciptakan kekafiran, kemaksiatan. Itu Kharijah atau Khawarijah? Kharijiyah atau Khawarij. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman Islam itu pun ciptaan Allah, kafir dan kemaksiatan pun pada hakikatnya ciptaan Allah juga. Cuma di dalam kekafiran dan di dalam kemaksiatan ini kita ada syariatnya. Kepada kekafiran kita wajib ingkar, ya, kemaksiatan wajib ingkar, dan wajib kita berusaha menghilangkannya. Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya lagi mereka berpendapat zakat tidak wajib. Dan lagi di antaranya mereka berpendapat Allah mengampuni dosa orang-orang yang syirik. Nah, ya kan?
Di antaranya lagi mereka berpendapat bulan matahari itu bukan ciptaan Allah. Ya kan? Bukan ciptaan Allah. Di antaranya lagi Sayyidina Ali itu kafir. Nah, Khawarijah. Yang membunuh Sayyidina Ali itu kaum Khawarij ngarannya. Kenapa? Karena mereka berpendapat Sayyidina Ali kafir. Orangnya hafal Al-Quran. Yang Khawarij ini orang hafal Al-Quran. Tapi mereka berpendapat Sayyidina Ali kafir. Ya kan? Lalu dibunuh. Membunuh Sayyidina Ali dah. Sayyidina Ali ini kubur Sidin kada hilang oleh dikubur oleh Sayyidina Hasan Husin dikubur kada di kiri. Di mana kuburnya ada tahu. Ada di kiri. Jadi kada ada kubur Sayyidina Ali ini kada ketahuan di mana. Dan lagi mereka berpendapat zina itu hukumnya boleh. Ya. Berhubungan dua laki kada nikah tak boleh tak. Di antaranya lagi yang sesat ini adalah Qadariyah. Pahaman mereka, tekad mereka Qadariyah ini itu tidak ada takdir, ya kan? Jadi tidak ada takdir. Disebut Qadariyah karena mereka ingkar dengan takdir. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum Allah mencipta alam ini, Allah sudah menentukan apa yang terjadi di alam. Dan ketentuan Allah itu pasti terjadi, ya kan? Rukun iman yang keenam, wajib iman dengan qada dan qadar. Apa yang terjadi pada diri kita, pada alam ini, semuanya kehendak Allah, ketentuan Allah. Nah, mereka kada percaya tak? Mereka berpendapat usaha ikhtiar hamba itu memberi bekas. Kalau kita wajib berusaha ikhtiar, namun usaha ikhtiar kita kada memberi bekas. Yang memberi bekas itu tetap kudrat iradat Allah juga. Dan pada hakikatnya usaha ikhtiar kita pun adalah perbuatan Allah juga. Di antaranya lagi ada Jabariyah. Ini Jabariyah berpendapat hamba tidak ada sama sekali usaha ikhtiar. Seluruhnya adalah perbuatan Allah. Di sini Jabariyah ini ada bersyariat kan nya hakikat aja beratan. Ya kan? Iman Islam ketaatan perbuatan Allah. Oh ya kan? Orang nambah iman, orang nang Islam, orang nang taat ibadah itu perbuatan Allah. Orang nang kafir, orang nang maksiat, ya kan? Itu pun perbuatan Allah juga bujur secara hakikat. Tapi mereka ini kada ada syariat. Ya kan, kada ada syariatnya. Ya kan? Zahir batin. Kalau kita kan memang hakikatnya kemaksiatan dan kekafiran itu perbuatan Allah juga pada hakikatnya. Tapi kita ada usaha biar di waktu kita mengerja maksiat itu yakin aja memang dari Allah. Tapi kita diperintah ada syariat yaitu taubat. Ya kan? Arti taubat ini kuati syariat kembalikan nang badosani aku. Sadar ya kan, menyadari lalu menyesali lalu minta ampun, ya kan, sambil berdoa bertekad, ya Allah tolongi ulun akan datang jangan mengerja lagi, ya kan, lidahnya banyak ampuni ulun ya Allah sabrullah. Nah, adapun Jabariyah nih kadada ini tobat itu kadada ditiadakannya. Nah, jadi musuh buku nih Jabariyah nih, ya nang aja kita yang musuh buku aja kita ya nih Jabariyah.
Semuanya hanya kepada Allah disandarkan. Sehingga kekafiran kemaksiatan pun disandarkan kepada Allah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah memang seluruhnya dari Allah juga. Kullun min indillah, semuanya dari Allah. Iman, Islam, ketaatan, kekafiran, kemaksiatan itu pun dari Allah juga pada hakikatnya. Tapi ada ya syariatnya, kada boleh menyandarkan kekafiran, menyandarkan kemaksiatan kepada Allah. Ya itu adab adab ngarannya di situ. Adab. Jadi Jabariyah ini ada syariatnya tak? Ada lagi di antaranya Jahmiyah. Mereka berkeyakinan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu makhluk. Jadi zat Allah jangan kadim. Salah nih ya kan? Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah itu ada zat, ada sifat, ada nama. Itu sepaket. Ya kan? Yang ada zat Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya dan namanya. Dan itu qadim. Arti qadim itu tidak berpermulaan. Nama Allah, Allah dan Asmaul Husna itu memang dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, ya kan? Nama-nama Allah itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan malaikat, itu memang dari Allah. Sebelum ada makhluk Allah sudah bernama itu. Sifat Allah, sifat 20 itu bukan kita nama ngarang kan? Itu memang sifat Allah ya kan? Jadi Allah zat dan segala kesempurnaan sifatnya dan namanya itu qadim. Nah kalau Jahmiyah itu dipadahkannya makhluk sifat Allah dan nama Allah. Di antaranya lagi mereka memaham orang yang beriman apabila masuk neraka maka abadilah, kada ada lagi keluar ke surga. Masuk ke surga ada. Kalau kita Ahlussunnah Jamaah, kalau orang kafir itu abadi. Kalau orang beriman ini tergantung dosanya. Ya kah? Bilanya banyak dosanya lawas, bila sedikit dosanya sedikit aja, sesuai masa tahanannya. Tapi nanti hari orang beriman ini akhirnya habis. Di dalam neraka itu kada ada lagi orang yang beriman. Orang kafir aja yang tertinggal. Neraka orang beriman itu yang paling atas. Jahanam ngarannya. Itu jahanam tuh kosong ya. Karena dia angkat seluruh orang beriman. Tertinggal orang kafir aja lagi. Di antaranya lagi nang sekarang nih ya kah? Ada ngarannya nang zaman modern nih ngarannya liberal. Ya kah liberal? Liberal ini berpendapat seluruh agama benar. Siapa yang mengamalkan agamanya masing-masing maka akan masuk surga. Orang Yahudi siapa benar bujur-bujur mengamalkan agama Yahudi masuk surga. Orang Kristen bujur juga agama siapa yang benar-benar mengamalkan agama Kristen masuk surga juga. Ya kan tuh liberal tak. Orang Hindu bujur juga siapa nama amalkan agama Hindu maka masuk surga juga. Nah itu liberal tak. Banyak kok ini liberal ini. Kalau kita kepada agama-agama yang lain, lakum dinukum waliyadin, agama kalian, agama kami, agama kami. Jadi kita damai aja, silahkan aja hendak ya kan? Setiap orang berpendapat agama kamilah yang benar, silahkan. Tapi jangan bertengkar, jangan berperang ya kan? Kadada Nabi memaksa umat Yahudi dahulu nang zaman silinta supaya masuk Islam kadada maksa.
Tapi kita bari orang Islam, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat nang masuk Islam, nang masuk surga itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah di sisi Allah itu adalah agama Islam. Islam pecah belang tadi. Nah kita Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kitab Datu Palampayan Targhibul apa Tuhfatur Raghibin. Itu sih jelas banget tak nang sesat tuh rinci banget sih dia nanya banyak paham. Dibaca kitab sidin itu bisa beberapa tahun nyata tamat tak. Jadi kita yang nyamannya ya kan kita belajar Ahlussunnah wal Jamaah bila beda lawan Ahlussunnah wal Jamaah nah lain tak itu tadi buka HP buka YouTube kena lain pada yang kita belajar lawan guru-guru kita nah Ahlussunnah wal Jamaah nah lain tak ya kan biar nanti apa guys yang apa saktinya namanya gurunya sorbannya garanya apa janggutnya sampai ke lantai ya kan dompet kita tak mudah-mudahan Allah meridhai merahmati mencintai kita semoga Allah menyelamatkan kita sekeluarga dunia akhirat berkat Nabi berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.